Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini aku akan menyampaikan lanjutan penjelasan terkait dengan perspektif ekologi dalam pangan dan gizi, yaitu pada pertemuan ini kita akan membahas 3 hal, yaitu uh, ya, yang pertama adalah terkait dengan kedaulatan pangan, yang kedua kemandirian pangan, dan yang ketiga adalah keamanan pangan. Dan yang ketiga hal ini nanti akan berkesinambungan dengan ketahanan pangan, serta kemudian mencetak bagaimana kemandirian pada individu di masyarakat. Oke. Nah, kita kembali membahas bagan ini karena bagan ini yang menjadi dasar pengembangan kita, pemahaman terkait dengan ekologi dalam penyelenggaraan pangan. Kalau di sebelumnya kita baru bahas ketahanan pangan, karena ketahanan pangan itu adalah output. Ya. Jadi kalau masyarakat dan perseorangan itu adalah outcome yang kemudian diperoleh dalam jangka yang lebih panjang lagi. Tapi kemudian ketahanan pangan bisa jadi menjadi output jangka menengah yang bisa dicapai gitu ya. Dan memang harus berkolaborasi dengan nanti adanya kedaulatan pangan, adanya kemandirian pangan, dan juga memastikan bahwa pangan-pangan yang disediakan itu aman untuk masyarakat. Ya. Jadi ketika kita sebelumnya sudah bicara ketahanan pangan, maka ada 2 hal yang melatar belakangi munculnya ketahanan pangan itu sendiri, gitu ya. Harus didukung dengan adanya kedaulatan pangan dan adanya kemandirian pangan. Jadi kita bahas dulu kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan pangan adalah lebih kepada konsep bagaimana pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik, dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi memang kalau yang namanya kedaulatan pangan lebih kepada bagaimana agar konsep atau pemenuhan terhadap hak-hak atas pangan itu bisa dilindungi dan dihormati serta dipenuhi. Jadi makanya muncul misalnya kayak ini demo, tegakkan kedaulatan pangan, selamatkan petani kecil. Artinya adalah bagaimana kemudian konsep, bagaimana kemudian hak atas pangan itu, jadi kalau dalam hal ini adalah hak ke dalam sistem pertanian, kepada si produsen petani untuk yang menciptakan yang membuat menanam, memproduksi gitu ya. Dia produsen yang memproduksi pangan itu sendiri. Jadi bagaimana konsep suatu negara dalam memenuhi hak-hak bagi mereka itu. Makanya tegakkan kedaulatan pangan, artinya tegakkan hak-hak dari hak-hak pangan yang terdiri dari beberapa hal tersebut. Oke, nah kewajiban negara atas pangan itu nanti dilandasi pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 4 yang mengamanatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi, hak atas pangan ini masuk dalam hak asasi manusia. Jadi, dan memang itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah gitu ya. Yang mana tanggung jawab itu nanti dibagikan ke dalam 3 hal, dalam 3 tingkatan, yaitu perlindungan, pemenuhan, kemudian penghormatan gitu ya. Jadi itulah tugas suatu negara gitu ya. Karena kita bicara ekologi kan bicara secara menyeluruh dalam suatu sistem gitu ya. Ini bicara sistem negara, berarti negara itu harus menjaga hak dan ternyata dia mempunyai landasan. Landasan itu adalah landasan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Nah, hak atas pangan itu dibebankan terhadap 3 jenis, yaitu ada yang menyebut 3 jenis, ada yang menyebut 3 tingkat, itu sama saja. Artinya dia melingkupi pada aspek menghormati, melindungi, dan memenuhi. Nah, kewajiban menghormati itu adalah mensyaratkan negara dan lembaga itu untuk sejauh mungkin
mencampuri urusan masyarakat yang terkait dengan memenuhi pangan, tapi campur tangannya itu membuat melanggar integritas seseorang atau kebebasan seseorang untuk memilih dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Artinya memang yang dimaksud ikut campur di sini adalah ikut campur dalam hal-hal yang melanggar integritas dan kebebasan individu gitu ya. Kalau memang dia campur tangannya misalnya memberikan mendukung, memberikan dana masyarakat kepada UKM-UKM untuk memproduksi pangan-pangan tertentu, itu bukan ikut campur yang melanggar hak gitu ya, yang melanggar integritas gitu. Tapi bisa jadi nanti ada ikut campur yang dia kemudian melanggar integritas perorangan atau kebebasan individu untuk memilih dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Bisa jadi misalnya pembatasan pemanfaatan lahan sawah yang milik negara yang dikelola masyarakat gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu ikut campur yang melanggar kebebasan individu. Gitu ya. Jadi ini yang pertama yang menjadi kewajiban dari suatu negara. Yang kedua adalah kewajiban melindungi. Artinya ketika dia hendak melindungi, dia harus buat dulu peraturan dan instrumen hukum yang terkait dalam pemenuhan hak atas pangan warga. Dan dia harus berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok, dan dilaksanakan dengan konsisten. Itu yang pertama ya. Jadi peraturan-peraturan ini banyak, instrumen hukum itu banyak. Baik misalnya instrumen terkait dengan peraturan suatu PT bisa mengimpor produk, misalnya, mengimpor pangan misalnya, atau peraturan suatu PT bisa mengekspor pangan, kemudian peraturan suatu PT bisa mengeksploit dalam arti mengembangkan suatu lahan milik negara yang kemudian dikembangkan untuk memproduksi pangan-pangan yang lokal yang untuk masyarakat. Nah itu kewajiban negara melindunginya dan membuat instrumen atau hukum atau peraturan yang mengatur hal-hal tersebut. Dan di dalam peraturan itu juga harus ada pengaturan terkait dengan sanksi gitu ya, punishment terhadap warga yang mana ternyata dia melakukan hal-hal yang misalnya menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan kelompok tersebut. Nah, yang ketiga adalah kewajiban memenuhi. Memenuhi ini dalam arti negara berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangannya dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Artinya ketika misalnya dalam hal memberikan bantuan misalnya ya, untuk memenuhi ini misalnya, si petani A memerlukan pupuk ya, kemudian diberikan subsidi. Nah, itu bagian dari peran aktif negara dalam memenuhi hak atas pangan. Atau misalnya pada masyarakat yang kalau sekarang pandemi ini dia membagikan sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID misalnya. Itu dia harus memastikan bahwa memenuhi itu adalah upaya dia memenuhi hak atas pangan terhadap individu yang memang kekurangan. Bukan pada individu yang tidak memerlukan akhirnya menjadi membatasi atau mengurangi hak warga lain yang terdampak. Jadi memang ketiga hak ini ketika kemudian dilaksanakan dengan berkesinambungan, maka muncullah yang namanya kedaulatan pangan. Artinya negara mempunyai kekuasaan penuh terhadap pangan di negara itu. Itu yang dimaksud dengan kedaulatan. Jadi dia berperan besar gitu ya dalam melindungi hak-hak pangan yang ada di negara tersebut. Itu yang dimaksud dengan kedaulatan pangan. Nah, dan hak berikutnya yang harus dilaksanakan oleh di level masyarakat adalah harus memenuhi 4 hak ini, yaitu hak terhadap ketersediaan pangan di lapangan di masyarakat gitu. Jadi kamu akan pasti sering mendengar bahwa sedang dilakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat ketersediaan daging menyambut Hari Raya Idul Fitri atau ketersediaan telur pada bulan puasa. Nah, itu bagian dari proses-proses negara untuk memastikan adanya ketersediaan. Nah, kemudian akses. Jadi akses untuk mendapatkan pangan itu
Nah, ini dia seringkali kita bisa lihat perannya itu ketika pembangunan pasar, yang mana di pasar itu dibuat selengkap mungkin sehingga akses masyarakat terhadap pangan itu lebih dekat. Atau misalnya kalau di daerah dia memacu gitu ya, agar masyarakat yang misalnya untuk mendapatkan pangan-pangan itu lebih mudah. Jadi ada hak akses ini yang harus dipenuhi juga gitu. Kemudian hak penerimaan, hak atas pangan yang terkait dengan penerimaan dalam arti bagaimana agar pangan-pangan yang disediakan itu diterima gitu ya, diterima secara budaya, secara lokal, secara di dalam culture masyarakat itu gitu ya. Artinya misalnya nih kita itu misalnya budaya lokal, kita di pedesaan itu yang kemudian yang makannya memang masih makanan-makanan buatan gitu ya, makanan produk rumah yang kemudian hasil pangan dari produksi sendiri gitu ya, kebun sendiri mungkin sayurnya atau ikannya dari tambak sendiri gitu misalnya ya. Nah, kemudian ternyata di daerah tersebut dibuat peraturan dari daerah dari pemerintah yang kemudian mewajibkan misalnya membagikan misalnya makanan produk luar negeri misalnya. Ini contohnya. Nah, ternyata itu tidak menjadi hal yang mudah diterima kan secara culture, karena culture-nya itu kita masih makan yang tradisional. Akhirnya itu akan melanggar hak atas pangan. Jadi memang harus penyediaannya itu harus sesuai dengan penerimaan dalam culture di masyarakat, dalam budaya di masyarakat. Baik itu nanti budaya, agama, gitu. Makanya kalau misalnya kayak pemenuhan terhadap misalnya pangan-pangan tertentu, dia disesuaikan dengan lokasinya gitu ya, dalam hal penyediaan. Jadi harus memenuhi juga hak atas penerimaan di masyarakat. Yang keempat adalah kualitas. Jadi hak atas kualitas pangan itu yang kemudian bergizi, aman gitu, itu juga menjadi hak atas pangan. Jadi makanya kan pemerintah misalnya ini tidak pada makanan yang berformalin atau berwarna berbuatan. Nah, itu bagian dari peran pemerintah untuk memenuhi hak terhadap kualitas itu. Jadi, nah hanya sayangnya mungkin kalau kita lihat di masyarakat, memang proses ini kurang tahu mungkin ya apakah konsisten berkesinambungan itu. Kadang kita kan dapatnya cuma lagi mau bulan puasa ada sidak gitu, mau lebaran baru ada sidak. Gitu. Jadi kesannya kita mungkin melihat bahwa proses dari pemenuhan hak ini diperhatikan ketika menjelang hari-hari tertentu gitu ya. Padahal mungkin secara garis besar dilakukan mungkin proses-proses untuk dapat memenuhi hak-hak ini. Walaupun mungkin akan terdapat berbagai isu-isu yang terkait dengan kedaulatan ini. Jadi kayak tadi, misalnya petani tidak mendapatkan subsidi pupuk misalnya. Dan itu bagian dari bahwa ternyata pemenuhan hak itu belum bisa dicapai dengan baik. Itu yang terkait dengan kedaulatan. Jadi ketika misalnya kedaulatannya tidak bisa dipenuhi dengan baik, artinya akan berpengaruh kepada ketahanan pangan. Ya, secara keseluruhan dalam sistem itu akan ada yang bermasalah. Nah, ini prinsip dasar kedaulatan pangan. Dalam prinsip dasar kedaulatan pangan, hal-hal yang terkait dengan hal ini memang harus menjadi tanggung jawab dari berbagai elemen. Gitu. Misalnya kayak alat produksi dan juga tanah dan air. Itu land reform itu ada tanah untuk rakyat. Gitu. Jadi tanah untuk rakyat artinya milik negara yang kemudian boleh dikelola oleh rakyat. Gitu ya. Nah, kemudian air itu dia dikelola oleh rakyat dan BUMN. Artinya mereka inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk kemudian mengelola terkait dengan alat produksi dan tanah dan air ini yang kemudian nanti bisa memenuhi hak atas pangan itu. Kemudian
terkait dengan benih itu misalnya bank benih rakyat yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian model produksi misalnya contohnya agroekologi yaitu pengganti revolusi hijau misalnya dengan metode-metodenya seperti apa gitu. Jadi ada peran dari negara untuk memenuhi hak-haknya itu. Misalnya skala produksi misalnya kecil ke menengah atau dan dia tidak monokultur gitu artinya tidak tidak hanya mengedepankan pada satu uh, usaha tertentu gitu ya. Jadi nggak hanya misalnya hanya mendukung usaha menengah ke atas misalnya atau dia kecil menengah tidak terlalu diperhatikan gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian target distribusinya, target pasar lokal atau pasar nasional. Gitu. Kemudian level transportasi pangan. Nah, ini juga tadi kaitannya dengan hak terhadap akses gitu. Jaraknya itu dekat dan menengah, diupayakan yang jaraknya dekat dan menengah. Kemudian orientasi pasarnya kita masuk pada pasar apa? Misalnya masyarakat petani Indonesia itu memproduksi beras. Berasnya itu apakah orientasinya masih kebutuhan sendiri, domestik, gitu, atau sudah ada yang diekspor gitu. Jadi kalau dilihat dari gencarnya artinya program pemerintah untuk mengimpor beras, artinya memang kebutuhan sendiri itu belum terpenuhi. Nah, itu yang menjadi salah satu akhirnya kedaulatan pangannya belum terpenuhi gitu ya. Kemudian perdagangan internasional, apakah ada pertimbangan pada nasib petani sesama produk di negara tujuan jika diekspor gitu ya. Kemudian proteksi untuk petani domestik, artinya petani itu dilindungi dengan tidak mengimpor produk tersebut dengan harga yang sangat jauh dari yang di lokal. Kemudian energi dan bahan bakar juga mereka dipenuhi haknya terhadap bagaimana kebutuhan terhadap BBM itu untuk menyiapkan atau menggunakan mesin atau alternatif sumber energi dalam tanaman dan pangan yang menggunakan emisi karbon. Artinya ketersediaan terhadap bahan bakar itu juga diperhatikan, gitu ya, baik itu nanti pada produsen pangan tertentu. Dan pada pelaku atau subjek usaha mereka, misalnya rakyat atau koperasi usaha UKM dan industri kecil, kemudian BUMN swasta, dapat memberikan dukungan, gitu ya, dalam arti dukungan itu bisa jadi dalam bentuk dukungan kayak tadi memberikan subsidi gitu ya, atau misalnya kalau dari swasta misalnya pemberian informasi gitu ya. Jadi kadang kan ada CSR-nya suatu perusahaan yang terkait dengan pangan yang kemudian dia datang ke lingkup petani, misalnya petaninya diberikan edukasi misalnya, itu bagian dari yang namanya pemenuhan hak terhadap pelaku atau subjek usaha gitu ya. Jadi memang prinsip dasarnya adalah untuk memenuhi hak-hak ini gitu ya. Jadi ketika memang kita perhatikan hak-hak ini belum terpenuhi, berarti ya kedaulatan pangan itu belum tercapai. Ya. Dan itu akan berefek pada siklus berikutnya tadi yang ketahanan pangan, keamanan, dan juga masyarakat mandiri. Nah, yang kedua adalah kemandirian pangan. Nah, bicara kemandirian pangan bisa pada level rumah tangga maupun negara. Artinya, jadi kalau kemandirian pangan itu kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan itu baik pada level rumah tangga maupun nanti level negara. Dan dia dilihat dari jumlah, mutu, keamanan, harga, serta sumber yang beragam dari lokal. Jadi memang kalau kemandirian pangan itu lebih kepada kemampuan memproduksinya. Kalau kedaulatan tadi konsep memenuhi hak-haknya. Gitu. Kalau ini memproduksinya gitu. Dan nanti ada yang levelnya dia tingkat rumah tangga. Artinya di Indonesia misalnya di tingkat level rumah tangga dia kemandirian pangannya sudah bisa, misalnya pada masyarakat pedesaan tertentu ya. Kalau sekarang kayaknya masyarakat pedesaan juga sudah mulai mencari pangan itu ke kota gitu ya, ke tempat lain. Dia nggak membuat, dia nggak memproduksi gitu. Akhirnya dia harus membeli yang
yang ininya adalah bahwa misalnya dia petani beras, misalnya petani beras, kemudian dia panen, berasnya kemarin semuanya dijual, dia dapat uang, lalu dia beli beras gitu, Pak. Dia beli beras di pasar, kemudian dia beli pangan lainnya, itu akhirnya kan bukan pada dia kemandirian dalam memproduksi gitu ya, dalam belum untuk memenuhi hak kebutuhannya gitu, dalam arti ya mungkin dianggap ya dia bisa mandiri untuk bisa memenuhi pangannya, tapi kalau dijabarkan lebih mendalam, kemandirian itu lebih kepada misalnya dia petani sawah, petani beras, dia bisa jual, tapi ada sisa, ada sisa yang dia ambil untuk kebutuhan dia, itu lebih baik gitu ya dalam arti kemandirian pangan. Dan artinya pangan-pangan yang lainnya yang kemudian dia harus beli. Nah, itu adalah kemandirian pangan. Nah, kalau di tingkat negara yang dianggap dengan kemandirian pangan adalah bukan hanya tingkat negara, mungkin dalam tingkat suatu sistem, artinya sistem itu bisa jadi suatu kabupaten gitu ya, karena kabupaten yang memegang peranan gitu ya. Artinya dia dapat di daerah itu dapat memproduksi pangan yang beraneka ragam di dalam daerah itu sendiri gitu ya, untuk bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai pada tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermanfaat. Artinya memang lebih menekankan pada bagaimana suatu daerah itu atau suatu negara itu secara sistem bisa memproduksi pangan yang beraneka ragam sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu. Ya, itu kemandirian. Artinya memang ibarat kata misalnya kalau kayak sekarang lah dilakukan pandemi, dilakukan lockdown di satu kabupaten. Kalau kabupaten itu kemandirian pangannya baik, dia nggak akan masalah dengan kondisi itu. Karena dia di daerah itu dia bisa mendapatkan semua bahan pangan yang lokal gitu ya, yang artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah situ gitu ya. Jadi dan terpenuhi untuk semua sampai pada level perseorangan gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kemandirian. Nah, mandiri pangan itu kemudian adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukup oleh atau tercukupi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem persediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Artinya ini, dikatakan mandiri pangan itu tadi itu satu sistem dia mandiri untuk memproduksi gitu. Nah, di dalam sistem itu nanti ada subsistemnya. Subsistemnya itu ada subsistem persediaan, ada subsistem distribusi, ada subsistem konsumsi. Nah, agar sistem ini dikatakan mandiri pangan, maka subsistem dari persediaan, baik itu persediaan misalnya yang bertugas mengelola, artinya membuat misalnya petani sawahnya atau yang beternak lele misalnya, beternak ikannya, kemudian individu yang kemudian mengelola agar pangan ini dari tempat beternaknya itu bisa sampai ke aksesnya masyarakat gitu ya, distribusinya itu sistem distribusinya juga bisa memenuhinya, kemudian konsumsinya juga terpenuhi. Artinya itu yang dianggap mandiri pangan gitu ya. Kalau bicara sekarang mungkin kita menemukan masalah-masalah mungkin dari masing-masing subsistem ini gitu, yang akhirnya secara keseluruhan bicara ekologi ya, tidak bisa dikatakan satu sistem yang baik ketika subsistemnya tidak bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu ya. Jadi kalaupun misalnya persediaannya bermasalah, ya udah di bagian konsumsi pasti ada masalah gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan mandiri pangan. Jadi ketika kita tadi sudah bicara kedaulatan, bicara kemudian kemandirian, ketika kedua hal ini tercapai, maka muncullah, maka berpengaruhlah pada ketahanan pangan. Artinya, ketika keduanya terpenuhi dengan baik, misalnya kedaulatan, artinya penguasanya memberikan
melindungi, menghormati hak-hak, kemudian ada kemandirian di dalam sistem itu untuk bisa memproduksi pangan lokal, ketahanan pangan itu akan tercapai. Jadi kita bisa bisa memastikan bahwa kita terpenuhi terhadap pangan itu. Oke, nah aspek berikutnya adalah keamanan pangan. Jadi kalau misalnya dari bagian itu kan kalau udah bicara ketahanan pangan artinya produksinya sudah baik misalnya. Tapi kemudian harus diperhatikan adanya keamanan pangan, artinya kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Dan biasanya cemarannya ada biologis, kimia, fisik, dan benda-benda lainnya mungkin yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Dan juga tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya. Jadi memang unsur dari keamanan itu nggak hanya bebas cemaran biologis, bebas kimia, bebas fisik, tapi juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keyakinan, agama, dan budaya di masyarakat itu. Ya. Nah, ini contoh-contoh cemarannya, misal cemaran biologi, artinya kalau cemaran biologi mungkin hewan atau bakteri atau kapang atau parasit yang mungkin ada di pangan itu yang kemudian dapat menyebabkan pangan itu lebih cepat busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi dan bisa jadi dapat menyebabkan efek keracunan biasanya. Kemudian contoh lain di cemaran kimia itu misalnya pangan yang sengaja dibuat padahal itu bukan untuk pangan yang akhirnya dapat menyebabkan bahaya. Sebagai contoh misalnya borak atau formalin pada bakso misalnya. Itu bagian dari yang namanya keamanan pangan. Dan kemudian adalah cemaran fisik, yaitu benda-benda yang tidak boleh ada di dalam pangan, misalnya rambut, kuku, staples, serangga mati, batu, gitu, kerikil, atau benda lainnya yang mungkin secara fisik dia dapat mengganggu keamanan pangan tersebut. Nah, dari ketiga tadi kita akan kemudian bisa bicara secara sistem, gitu. Secara sistem bahwa kedaulatan pangan itu nanti akan mempengaruhi ketahanan pangan, gitu. Akan dari kedaulatan pangan itu dan berkolaborasi dengan kemandirian pangan, keduanya berkesinambungan, dilakukan secara konsisten, maka kita dapat mencapai yang namanya ketahanan pangan yang baik. Nah, ketahanan pangan yang baik itu kemudian nanti akan melahirkan masyarakat atau individu yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan bahwa pangan yang kita peroleh itu adalah pangan yang aman. Jadi ini adalah sistem dalam penyelenggaraan pangan. Jadi bicara perspektif ekologi itu adalah bahwa bicara bahwa dalam penyelenggaraan pangan kita bicara secara sistem, secara keseluruhan. Gitu. Nggak bisa hanya bicara pada unsur misalnya ketahanan pangan nih harus dikejar. Tapi kalau ternyata kedaulatan pangannya tidak diperhatikan, bagaimana pemerintah itu untuk memenuhi hak-hak itu, ketahanan pangan itu akan sulit. Gitu ya. Kemudian kayak kemandirian pangannya juga, kemauan untuk di level masyarakatnya, jika misalnya nih dipaksa nih, kita perlu nih meningkatkan ketahanan pangan di desa. Tapi ternyata individu-individu di masyarakat itu belum mempunyai keinginan untuk kemandirian. Jadi dia lebih, udah saya ada usahanya udah itu aja buat memenuhi. Gitu. Dia belum ada keinginan untuk misalnya dia menggunakan pekarangan dan seterusnya. Ya, jadi belum ada kepedulian untuk mandiri pangan. Dan akhirnya nanti akan berpengaruh pada outcome akhir di mana masyarakat yang tadi disebutkan bahwa dia aktif, sehat, dan produktif secara berkelanjutan, yang mana nanti ini merupakan adalah tujuan atau pencapaian dari SDGs. Gitu. Kemarin kita sudah bahas adalah SDGs tahun 2030 bahwa dicapai hal ini gitu ya dengan melaksanakan sistem penyelenggaraan pangan ini dengan baik. Jadi memang perspektif ekologi itu dia berbicara bahwa semua hal ini harus dilaksanakan secara sistem. Artinya
berkesinambungan, artinya berkaitan gitu. Kalau kita hanya bicara ketahanan pangan, tapi kedaulatannya belum tercapai, kemandiriannya belum tercapai, sudah agak susah bicara ketahanan pangan. Dan kemudian kalau udah merasa ketahanan pangan yang baik, tapi ternyata pangannya nggak aman, ya masyarakatnya juga nggak akan sehat. Jadi itu yang harus dipahami mungkin mengapa kita membahas perspektif ekologi itu dalam pangan dan gizi. Artinya jadi dia bicaranya kepada sistem dalam penyelenggaraan pangan. Ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sebagai feedback dalam video dari pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kamu tugas untuk memberikan komentar di komen di dalam video ini nanti. Bagaimana pandangan kamu terhadap kedaulatan pangan di Indonesia? Silahkan nanti di komen, diberikan komen sehingga kamu dan Ibu dapat melihat. Jadi nanti akan ada komen dari masing-masing kamu terkait dengan bagaimana menurut kamu pandangan kedaulatan pangan di Indonesia. Jadi lebih ke fokusnya kedaulatan. Dan nggak usah panjang-panjang, mungkin cukup maksimal 4 baris, 5 baris gitu ya. Jadi nggak terlalu, jangan komen yang kopas-kopas gitu ya. Lebih kepada pandangan kamu terkait dengan kedaulatan pangan. Gitu. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat dan kamu bisa memahami makna sebenarnya kenapa sih harus belajar mata kuliah ini atau belajar bagian dari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.